Pak Haji, silakan. Tinggal di Saya Pak Haji dari Muna. Munah. Ya. Yang dulu sering datang Pak Haji. Oh iya. Gimana ceritanya bisa sampai sini, Bos? Ya memang niat ke sini. Kebetulan juga ada kegiatan di Jakarta. Apa? Ada kegiatan di Jakarta kemarin. Oh iya. Jadi sekarang tinggal di Munah, Di Kendari. di Kendari. Ya. Oh iya. Jadi udah nggak di Bogor lagi? Enggak lagi. Udah selesai setelah sebelum COVID. Oh iya. Udah selesai kuliahnya. Dulu sama Pak Saharudin, Ya Pak Kamrin. Pak Kamrin. Ya. Iya. Ini siapa? Ini lain lagi. Hah? Beda lagi. Dari Bekasi. Hah? 2 juta beda. Oh beda. Oh sendiri. Sendiri-sendiri. Ini pasien lama ya? Ya. Tahun berapa dulu, Bos? Dari 2014 sampai 2018 kayaknya. Saya di sini. 2014 ya? Berarti sama saya nih satu lettingan ya. Iya. Dulu ijab gimana caranya dapat beasiswa ya? Ya betul Pak Haji ya. Wah, Pak Haji masih ingat. Masih ingat. Ya, pokoknya. Pak Haji dulu suruh ijab ke pembersih WC. Pembersih WC ya. 100.000 ya? 100.000 3 orang itu. 3 orang ya? Alhamdulillah terkabul. Terkabul. Itu hal dia beasiswa itu harusnya tidak keluar lagi karena saya kan dulu S3 di UGM kan. Terus UGM itu gagal. Beasiswanya dari Dikti. Sama sumbernya gitu kan. Terus cerita sama Pak Haji, gimana ini Pak Haji bisa dapat beasiswa lagi? Pak Haji bilang bisa itu, enggak ada masalah itu. Bisa. Caranya sederhana aja. Sedekah pembersih WC. Saya dulu kebetulan mau pulang Kendari dari sini. Pas pulang itu. Jadi sedekahnya itu di stasiun Bogor. Stasiun saya di terminal Bandara Soekarno-Hatta. Dan di terminal Kendari. Jadi 3 orang 100.000. Dan nggak lama keluar beasiswa yang sama itu kan. Harusnya nggak dapat lagi dari UI kan, kembali di UI. Beasiswa sama itu. Padahal justru lebihan kalau di UGM dulu saya masih nombok itu SPP-nya nombok. Di UI udah enggak, justru lebih banyak lagi kan. Nah, itu hal dari sumber yang sama dari Dikti itu. Nah, itu keajaiban dari yang diberikan Pak Haji. RDI kayaknya sedekah pembersih WC cuma ada di RDI doang ya? Ya. Di tempat lain nggak ada kan yang nyaranin suruh sedekah pembersih WC? 100.000 ya? 100.000. Kaget dia kasih 100.000 kan, biasa orang kasih Kaget. 2.000. Sekaget itu kita dibikin kaget sama Allah kan? Hah? Terkabul. Dia nanya, ini untuk gue, bilang, ya, kaget. Dia kaget dia. Bos, jadi bos ini familinya Pak Kamrin apa istrinya Pak Kamrin? Saya iparnya Pak Kamrin kan? Ipar. Ya, ipar. Jadi istrinya Pak Kamrin? Saudara sama saya. Saudara. Iya. Pak Kamrin itu pasien RDI yang harusnya kakinya harusnya diamputasi ya. Betul. Di RSCM. Iya. Sudah Coba cerita masuk. bos, coba cerita. Ya, dia jadi ceritanya ini rematik gitu, pak saya itu. Terus dibawa ke RSCM. Menurut dokter ini nggak bisa, harus diamputasi. Kalau nggak diamputasi itu membusuk kakinya. Terus wah menangis Kamrinnya kan. Terus kita rapatlah keluarga. Gimana ini? Kata Ustaz Kamrin bilang gini aja, biar busuk aja katanya kaki saya. Pulang aja katanya kita. Udah pulang tiba di sini di Pulang Bogor, dapat informasi. Dulu pertama kenal sama Pak Haji itu dari Pak Saharudin. Pak Saharudin. Ya, Saharudin bawa. Dosen IPB. Dosen IPB. Ya bawa ke sana itu. Bawa ke sini dulu masih pondok-pondok. Masih bilik. Masih bilik ada pohon manggahnya. Pohon mangga. Pokoknya masih bambu-bambu itu. Bambu-bambu. Gitu. Belum ada bangunan tembok ya? Belum. Masih kecil sekali masih belum ada masjid. Terus ya Pak Haji itu di sini suruh tinggal sini sebulan kan kemarin waktu dulu itu bulan Ramadan waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah bulan Ramadan itu sini dia. Terus dia sampai marah-marah sama Pak Haji. Kirain di sini mau diobat dia gitu kan. Ya, ditoleh juga enggak? Nah, dia ditoleh juga Pak Haji. Kata Pak Haji, ngapain ngurus kamu? Saya ngurus kambing lepal, ngurus kambing saya, bukan ngurus kamu. Padahal dokter harus amputasi.
Dan dia kan artinya nggak percaya juga kan, bagaimana kayak pikirnya sih mau diobat gitu kan, mau terapi apa gimana. Marah-marah dia sama Pak Haji. Dan di sini bukan datang berobat, di sini Anda disuruh hanya sedekah, salat, nah gitu kan. Akhirnya itu 1 bulan gitu terus dia ikuti sebulan, atau Pak sedekah. Sampai sekarang itu normal kakinya. Sampai sekarang nggak ada penyakit kakinya itu. Dan udah bisa bekerja ya. Nah, pokoknya normal gitu. Karir ya. Karir. Sudah pensiun sekarang Pak Haji dia. Udah pensiun. Sudah pensiun. Kan di sini dia. Bogor. Satpol PP Bogor. Satpol PP Bogor. Kabupaten Bogor. Pak Kamrin. Amrin. Itu ceritanya. Itu salah satu keajaiban juga itu. Sampai sekarang Dimana-mana kalau orang sakit berobat, itu dokternya ada kunjungan setiap hari. Ya. Dia nggak pernah saya tengokin. Dia marah-marah. Pak Haji, kalau saya berobat di rumah sakit, di opname, itu setiap hari ada kunjungan dokter ke pasien. Ini saya nggak ditengokin. Sudah seminggu katanya di sini. Udah seminggu. Ditengokin. Dilihat Dia apa? tidur di situ di musola di bambu-bambu dulu. Ya, pohon bambu itu bilik ya, bangunannya kayu. Dia marah-marah. Pak Haji. Ngapain gue tengokin Pak Kamrin? Mendingan saya nengokin kambing yang lagi kawin. Udah jelas dapat anak, dapat susu. Kalau di Pak Kamrin kan gratis. Pengobatannya gratis, nggak ada biaya. Ya, terus diapain kan tuh suruh Pak Haji itu? Kayaknya apa? Ada kesalahan sama ibunya kayaknya. Suruh Pak Haji suruh minta maaf aja itu aja. Terus sedekah 1 bulan, Ya. pulang. Pertama pulangnya masih belum terlalu normal, Ya, masih lama-lama pincang. udah kembali itu. Lalu udah vonis dokter itu harus diamputasi. Kata Pak Haji itu vonis dokter, bukan vonis Tuhan. Iya, itu kan vonis dokter, bukan vonis Tuhan. Kalau Tuhan nggak amputasi, enggak lah, saya bilang gitu ya. Ya betul. Di zamannya itu ya. Tuh. Pokoknya dia marah, super marah. Marah itu. Seminggu nggak ditengokin sama saya. Kira itu mau diterapi apa diobat gitu pikirannya kayak dia kan. Belum paham itu bahwa di sini itu cuma sedekah, bertahajud tengah malam gitu kan. Nah, ternyata mari bilang Pak Haji, wah ngapain nengokin lu? Ngintip kambing gua. Tapi itu dia lama tahu, akhirnya ikutin selama sebulan. Alhamdulillah. Vonis dokter harus diamputasi itu normal kembali. Nggak diobat itu. Di sini aja. Sedekah ya. Sedekah. Terus Pak Sahar juga punya anak laki-laki 2 ya. Ya. Yang anaknya mundur mau ke lindes mobil ya. Nah, kira mobil-mobil besar. Mobil besar. Coba Masuk ke cerita. dalam, bawa Coba mobil. cerita. Kenapa apa dia? Nggak apa-apa ya. Keluar Harusnya. naik motor dia kan. Heeh. Situ di Jalan Beranensiang itu. Harusnya mejret ya. Mobil itu yang apa itu yang ya tronton. Masuk ke dalam. Keajaibannya RDAY wasilahnya sedekah ya. Ya, dulu sering kesini bapaknya kan. Iya bapaknya. Istrinya di Dinas Pendapatan Bogor ya. Iya. Iya. Pak Haji masih ingat aja tahun 2014. Masih ingat. Pak Haji, Pak Sahar tuh dari 2011. Pak Haji yang kita itu kenal Pak Haji sama dari Sahar itu. Dari Pak Sahar. Dari Pak Pak Sahar. Haji kan pernah ke Kendari. Iya, bos bawain kacang mente di Pulau Bokori. Ayo betul Bogor. Coba cerita dong, Bos. Ini Nengokin anak yatim di Pulau Bokori. 60 Kita orang diundang sama Gubernur Nur Alam. Nur Alam. Iya. Coba cerita, Bos. Bawa kacang. Dulu Pak Haji kan diundang sama Pak Gubernur itu 60 orang bawa anak mahasiswa anak yatim 60 orang. Nginap di Rujab selama seminggu. Rumah jabatan, Rujab. Ya, Gubernur. Kok nyari di mana Pak Haji ini? Nyari-nyari sampai ke Pulau Bokori dulu kan ya. Ternyata katanya oh bukan katanya di Rujab dia sama-sama itu kan. Kayak Rujab ketemu Pak Haji udah tidur kayaknya dulu itu di ruangan itu. Terus ketemu ini tiba-tiba ketemu Pak Haji. Besoknya mau pulang kayaknya itu udah mau Ya. pulang. Alhamdulillah bisa ketemu di Kendari. Iya. Pak Haji itu. Tiba jalan-jalan ke Pulau Bokori ke mana itu kan.
sama gubernur itu. Dulu itu gubernur itu kasus korupsi. Tapi ya dikurangin tahanannya itu. Ya. Ya. Nggak bisa mungkin terlalu berat penjara dia. Sudah keluar Pak Haji. Ya. Sekarang udah keluar? Sudah keluar. Oh, udah keluar 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu. Ya. Di sini di Sukamiskin Bandung. Si bos nengokin bawa kacang mente. Pak Haji nggak aja dia. Haji mau. Iya, nanti dibawain. Nah. Muna tuh terkenal kacang Muna. mente. Ya, itu Ya. dari sana sumbernya itu kalau kacang mete itu dari sana. Kemarin nanya kan aku belum maksud saya jangan ada waktu kesini kan, belum artinya belum bisa pasti kesini karena ada acara di Jakarta kemarin. Tapi karena mau berangkat itu pulang, saya tunda dulu, makanya nggak sempat bawa kacang mete itu. Kalau kemarin sudah pasti saya bawa gitu. Bupati Muna istrinya ijab, suami saya jadi bupati, Pak Dokter. Terkabul jadi bupati ya. Kabul. Coba cerita. Tapi udah meninggal itu yang dokter itu. Dokter udah meninggal. Iya. Oh, Udah diganti dia dulu. iya. Dia punya keponakan namanya Sari. Sorry. Ya, papahnya kepala dinas. Ijab di sini. Pak Haji nggak semua. Gitu. Kenangan 2011 ya. Oh, itu RDAY 2011. Awal-awalnya itu kan. Ya, awal-awalnya. Awal-awalnya kita. 2012, 13. Bapak sama saya duluan Bapak ya. Oh, saya nggak tahu saya. 2014. Ini pasien kadaluarsa. Pasien stok lama, limited edition. Nggak keluar lagi Saya pasiennya. setelah selesai kuliah di UI itu udah nggak kesini lagi, udah kan jarang ke Jakarta kan. Nah, di sana terus masih konsentrasi kan. Jadi bos sekarang kegiatan sehari-hari apa jadinya? Ini ngajar aja. Ngajar. Iya. Ya makanya aku kesini bagaimana caranya biar nggak ngajar aja itu gitu lah. Iyalah. Iya, aku mau- Yang lain udah nggak ngajar duit datang. Kenapa Itulah bos yang masih makanya ngajar kesini duit juga. datang? Itulah itu. Iyalah kalau bisa maunya saya di 2025 ini 2026 Ya, amin. duit ngejar kita, jangan Amin. kita ngejar duit. Itu. Ajarin bos. Kupu-kupu jangan dikejar, tapi Ibu dulu, hah? ibu sekalian. Ibu, Oh sekalian. Ibu siapa namanya? Ibu Nunung Tinggal di mana? di Bekasi. Bekasi. Iya. Sehari-harinya apa? PNS. PNS. Yang kemarin kesini Pak Haji yang hari Kamis. Hah? Yang hari Kamis kesini waktu privat dengan Pak siapa? Kesini waktu Kamis Kesini sama siapa? sama Pak Haji. Sama orang Surabaya yang lagi itu yang uang 1 sekian miliar. Oh iya. Ibu hajatnya apa sekarang? Ini kan yang rumah di tempat ini 2 minggu kan janjinya suruh bayar itu. Saya terus saja melaksanakan yang dari RDAY ini. Semuanya lah saya Bu. laksanakan. Saya maksain tamu saya orang Pangkalan Bun, Kalimantan Barat. Saya belum pernah ketemu. Saya ngajarinya di YouTube, dia meraktekin di YouTube. Daerah Pangkalan Bun, Eropas. Ya, Dia paksain baca Quran. ya. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Terus saya ngajarin lagi orang Indramayu. Paksain baca Quran. Alhamdulillah dia sekarang penghasilannya sebulan 60 juta. Padahal cuma dagang nasi uduk dari jam 2 siang sampai jam 5. Tadinya dia dimodalin bawa duit 400 juta ke petani-petani beli gabah. Gabahnya digiling jadi beras, dijual ke pasar induk Cipinang beras. Bayarnya tempo, yang hari rugi. Nah saya bilang coba kamu baca Quran dulu. Bacalah Quran, maunya saya 12 juz. Tiap hari juga baca. Saya Iya. usahakan. Tapi belum sampai Pak Haji 12 tuh belum sampai. Baru 9, 10, 9. Gak apa-apa, 10, ya. dia baru 8. Dia tiap hari 8 Tadi juz, juga 8 juz. ketiduran sampai tidur nggak tahu berapa menit. Terus saya kerja juga, ini juga bingung nih. Gak apa-apa, nanti ibu Iya. ngopi apalagi Iya, gitu ngopi ya. juga sampai Biar 2. nggak ngantuk. Iya, kemarin sampai jam 3:15 tuh udah 6 jus. Kata saya ini harus sampai nih jam 4 tuh.
Tapi nggak nyampe malah. Nggak apa-apa, Aduh, bertahap. Masya Allah. Kemarin ibu-ibu, kemarin sore dari jam 00 sampai jam 4 pagi 12 juz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Nah, yang orang Indramayu dia baru 8 juz. Allah kasih inspirasi di otaknya. Dagang nasi uduk. Sama-sama jual beras, cuman bedanya dia jual beras ke pasar induk, dia Iya, jual nasi iya, uduk. nasi uduk. 60 juta. Barusan tadi juga ada orang Indramayu, barusan nih keluar. Dia maksain sedekah privat tadi 10 juta. Saya bilang, kok kamu bisa punya uang segitu? Saya maksain Pak Haji baca Quran. Baru dapat 8 juz, orang kasih dia tunai 60 juta. Saya buat sedekah 10 juta. Yang 50 juta saya pakai Pak Haji. Ini saya baru 8 juz. Terongnya Akhirnya, gede-gede. Hah? Terongnya gede-gede. Suaminya ke Kalimantan. Dia di Indramayu perempuan istrinya. Di Kalimantan istrinya nyimak YouTube-nya RDAY. Dia cebok alat kelamin, air cebokannya disemprotin ke terong. Terongnya lebih gede daripada alat kelaminnya. Suaminya. Jadi suaminya alat kelaminnya segini, terongnya segono. Dan alhamdulillah Bu, setiap panen dia bisa ngirim duit 57 juta ya. 57 juta. Nah maksud saya, ibu nyimak dulu ilmu RDAY. Saya ngajarinnya apa? Baca Quran. Ibu ngantuk lawan. Ibu ngantuk lawan. Ibu ngantuk lawan. Karena Iya, yang saya bisa juga terus gitu. Karena yang bisa nolong ibu cuma satu, baca Quran. Iya. Kalau aja ibu dulu datang 2014, 2013, itu saya nggak maksain baca Quran. Dulu belum ada ya bos? Belum ada. Dulu pakai sedekah aja. Sedekah pembersih WC, sedekah ijab sama anak yatim. Sekarang saya maunya gerak cepat. Saya maunya 10 miliar. Ini saya Dulu baru kita belum satu ada 10 minggu. miliar ya bos? Belum ada. Saya baru seminggu ini Pak Haji baru seminggu ini. Paksain. Iya, saya juga maksain terus. Bagaimana ya orang kok bisa sampai begitu ya? Aduh, saya udah Tunggu dulu. Ibu keblok tuh namanya tuh. Keblokir. Jadi kalau HP tuh keblokir. Ngeblok. Gimana Pak? Jadi ibu mesti datang ke Grapari. Grapari, ke blok. Ibaratnya kalau ATM, pinnya ke blok. Kenapa ke blok? Karena ibu tadi ngomong, gimana ya caranya nih bayar utang? Gimana nih caranya bayar utang? Dari mana ya bayarnya nih? Dari mana bayarnya? Sekarang mah udah agak lepas Pak. Udah ngaji sampai 9-10 juz mah udah agak lepas, nggak mikir. Bu. Kemarin mah ini bisa ngaji tapi mikir. Iya, nih Heran. Bu, maaf nih. Kalau Allah denger ibu ngomong gini, dari mana nih bayar utang? Gimana caranya bayar utang? Itu Allah sakit banget. Kata Allah, ya kan ada gue. Yang bayar ya nanti gue, uangnya dari gue. Lu jangan pura-pura blow on. Dari mana ya ini uangnya datangnya dari mana? Bayarnya gimana ya? Akhirnya keblok. Jadi mencet pin 3 kali akhirnya keblok. Betul? Betul Haji. Ibu mesti datang lagi. Nah, caranya apa? Ibu mesti minta ampun dulu. Kalau nggak ibu nggak minta ampun, nggak bakal kebuka blokirnya. Betul nggak? Ini istilah baru Bu. Gimana, Keblokir. Pak? Jadi saya tobat dulu, minta ampun. Ajarin. Ya sekalian. Karena ini kan dua-duanya menyangkut hati Bu ya. Jadi Bu sederhana sekali itu. Artinya yang seperti sampean Pak Haji itu kalau itu ada sifat 18, Ibu sudah berusaha mengendalikan, tapi Ibu istilah Pak Haji bocor halus dan ngeblok. Jadi was-was, ragu-ragu, Khawatir, bertanya-tanya. Saya sudah kok belum. Nah, gitu. Sudah. Tapi kok belum ya? Saya sudah seminggu Pak Haji. Sudah seminggu sudah. Terus jalani sudah Pak Haji, itu ngeblok. Padahal saya sudah, tapi kok enggak datang-datang, enggak wujud-wujud. Itu khawatir, was-was, ngarep. Ibu kurang lepas.
Ya, Terus jadi dilepasin. dilepas. Harus betul-betul ditaruh. Los. Tadi sudah dengar cerita beliau, saudaranya. Sudah divonis, harus dipotong. Marah-marah sama Pak Haji. Enggak diapa-apain di sini. Sudah seminggu masa enggak ditengok, enggak diapa-apain, dipegang kek, diapa kek. Kalau dia bilang, saya sudah sholat, sudah sedekah seminggu, tapi belum ada perubahan gimana? Kalau dia nggak lepas, potong kali Pak ya? Iya, sehat sampai sekarang. Dilepas dulu. Dilepas. Jangan diingat-ingat ya udah. Udah dilepas sama sekali dengan baca Quran. Jadi Ibu, ada hadisnya. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran, itu bisa dua macam. Bisa mengajar dan membaca, tapi Pak Haji ngajarnya membaca Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran, itu lebih utama daripada orang yang berzikir dan memohon doa kepadaku, kata Allah. Maka orang yang baca Al-Quran ini akan diberikan keutamaan, prioritas, keutamaan daripada berdoa yang lebih daripada orang yang berzikir dan memohon berdoa. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran itu nilainya luar biasa satu. Dan pasti di dalamnya ada doa-doa. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Kalau satu baris itu ada 20, 30 huruf, 30 kali 15, dikalikan aja itu baru satu halaman. Kalau Pak Haji ngajarin kita untuk 12 juz, kalikan berapa huruf itu, berarti ada 10 kebaikan kali jumlah huruf itu. Nilainya seperti itu. Kalau ini minus. Minusnya apa? Ngeluh. Aduh, besok jatuh tempo. Aduh, besok harus dibayar. Itu minus, Bu. Bukan hanya keblokir aja. Ya. Mungkin suruh bikin kartu dari awal. Uangnya hilang. Uangnya hilang. Sholat tobat dulu ya Pak. Ya, Pakai jadi mic-nya. Sholat tobat dulu ya Pak. Iya, mohon ampun. Ampuni saya Allah. Karena Saya udah berprasangka jelek kepada Allah. Kan kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Ibu harus prasangka baik dulu sama Allah. Pasti Allah lunasin. Pasti Allah lunasin. Pasti Allah kasih jalannya. Pasti Allah kasih jalannya. Pasti Allah pertemukan saya dengan orang yang akan menolong saya. Pasti Allah ketemukan saya sama juru selamat. Pasti Allah temukan saya sama juru selamat. Nanti Ibu ditemukan nama juru selamatnya dari Allah langsung. Ya. Gitu. Herannya ada cowok ganteng kaya raya ngelihat Ibu ngaceng, langsung Ibu dilunasin. Ada cowok ganteng kaya raya lihat Ibu ngaceng. Kok gitu Pak Haji? Ya itu jalannya udah saya sabdain. Tapi kan dia nggak nikahin Ibu, nggak apa-apa. Yang penting kan dia ngaceng. Bos dari dulu juga ketawa ya Bos kalau ngobrol sama gue ya Bos. Pokoknya ketawa terus gitu. Iya dari dulu ngobrolnya di sana, di bilik. Zamannya Pak Yusuf Mansur, Pak Kiai. Pak Kiai Yusuf Mansur ya Bos. Datang kemari. Ibu pokoknya udah saya sabdain. Yang lunas Ibu cowok ganteng kaya raya ngaceng. Wah, Pak Haji dong. Ya, gue. Pak Haji. Alhamdulillah. Lanjutin. ya Ibu, jadi ngeblok itu seperti Ibu naik mobil kena perboden keblok. Boleh, ya. Bisa masuk enggak? Ya. Enggak bisa. Jadi kita akan terhalang. Jadi kalau
Pak Haji ngajari 18 sifat harus tidak ada, itu satu saja Ibu yang baik itu yang ngeblok maupun yang bocor maupun ada satu mikir itu akan menghambat, menunda. Kalau toh bukan gagal, tapi kita akan tertunda. Seperti halnya perjalanan Ibu dari Bekasi naik Grab, tapi Grabnya kena paku satu. Maka satu bocor alus tidak akan nyampe ke sini dalam waktu yang Ibu harapkan. Maunya Ibu maghrib sampai sini bisa jadi tertunda sampai subuh atau besok atau besoknya atau Grabnya mutung. Udahlah Bu, nggak jadi ada. Bu balik. Kadang saya sampai Ngeblok. begini Pak Haji, kan dari Bekasi naik kereta ya Pak Haji, naik turun. Tadi juga udah mau naik Grab, capek gitu. Iya. Itu masuk ngeluh gak? Masuk ngeluh, Masuk, sedih, astagfirullahaladzim. Ngeluh, sedih, mikir, komen. mikir, Kayaknya banyak pasal yang mesti dilanggar. jengkel. Jengkel. Enggak sih kayak jengkel cuma ngeluh itu ya. Iya. Ngeluh astagfirullahaladzim Dan diam lagi. kemana-mana. Kan bolak-balik kan dari kemarin terus-terusan ke sini seminggu. Astagfirullahaladzim, ngeluh kata saya gitu. Jadi, Besok kan kerja. Dia udah istighfar. iya, Harusnya titik. titik, Dia enggak koma. koma. Ngeluh. Istighfar bagus, tapi ada komanya. Ya jadi Pak Haji kan ngajari kita seperti beliau harapkan tadi, uang ngejar kita. Ya, jadi kuncinya sama seperti yang diajarkan Pak Haji ke Ibu tadi. Jadi harus kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang menghambat tadi itu, sifat-sifat 18 dan teman-temannya banyak. Iya. Terutama 18 itu harus hilang karena dia akan menggerogoti taman yang kita bangun. Kenapa? Kita kan harus menanam bunga-bunga yang indah, semerbak, mewangi untuk mendatangkan kupu-kupu ini. Kupu-kupu. Seperti halnya kita mau megang meraih kupu-kupu, menikmati keindahan kupu-kupu, tetapi kita kejar. Itulah kita mengejar rezeki. Kalau kita kejar kupu-kupu semakin Jauh semakin terbangnya. lari. Kita bisa capek, lelah, Iya. butuh energi panjang, Kalaupun ketangkep kubu-kubunya rusak. tangkep rusak, bisa jatuh Dapat bangun. proyek tapi pas ditagi macet. Dapat proyek pas dikerjain malah kita nombok. Lombok. Maka gimana caranya? Kita tanam saja bunga-bunga di sekitar halaman kita, pasti kupu-kupunya akan datang. Kita tinggal duduk menikmati keindahan kupu-kupu yang berwarna-warni. Kalau ngejar kupu-kupu, Ya. kita pasti fokus pada satu, yang itu. Tapi kalau kita diem, justru yang datang tidak satu. Ada yang warna kuning, ada hijau, ada yang lorek-lorek. Datangnya banyak malahan. Kita bisa menikmati semuanya. Nah, itulah kita menanam di dalam hati kita itu seperti menanam bunga-bunga itu di dalam hati. Apa yang kita tanam? Bukan yang itu, sifat 18, tapi lawannya. Senang, Yang senang. gembira, ceria, tertawa. Maka pasti kan selalu ibu dengan tertawa, gembira, senyum. Maka bangun tidur diajari harus senyum. Bukan bangun tidur buka HP ada WA yang tidak enak, langsung hati kita langsung taruh HP, bangun langsung senyum dulu, kita bersyukur. Bahkan diajarkan Nabi kita kan berdoa, bersyukur dulu kan. Iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah menghidupkan kembali aku. Kita kan mati sebetulnya, tidur itu diapa-apain kan nggak bisa. Pak Haji, anak-anak saya sampai yang satu pergi ngekos, yang satu pulang ke Bali, ini yang semuanya kan udah saya kuliahin satu persatu.
dengan jerih payah saya, perjuangan saya. Yang terakhir yang kelima ini yang masih kuliah sampai pulang ke Bali nggak bilang dulu suruh salin juga nggak mau. Bu, Saya fokus aja Bu, belajar. ilmu RDAY kalau di luaran sana dibilangnya ilmu RDAY ilmu aliran sesat. Nggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Iya, saya juga nggak didengerin, tenang aja ngikutin Pak Haji. Bu, kalau kita aliran sesat, mana mungkin si bos datang lagi pasien kadaluarsa. Iya, saya mah udah percaya. Ini kan Ibu dengar sendiri kan tahun berapa datang? Iya, tadi Haji 2011. Marco kan 2014. Datang lagi. Iya. Coba cerita, kok bisa datang ke RDAY? Jadi rata-rata tamu RDAY udah terkabul, lupa, nyungsep, datang lagi. Ini contohnya. Jadi ketika saya udah terkabul, wah, saya kan menikmati dong keterkabulan saya, rezeki saya yang terima sama dari Allah. Terus kita nggak datang-datang ke sini, paling-paling transfer aja setiap subuh maupun misalnya sedekah Jumat Barokah kita transfer. Jadi saya tuh lupa datang ke kandang sama anak yatim, kayaknya transfer gitu kan, kita lagi banyak duit nih, kita keliling Eropa, Asia, Bali, nginep di hotel, terus makan di mana-mana yang ada yang enak, samperin, makan sekenyangnya. Kita jalan-jalan kemana makan itu seafood sebanyak-banyaknya, makan semua. Terus saya bilang, kita kan banyak duit ya, dari dulunya kita kan pengen duit dong, ya mau terkabul gitu kan. Ya udah kita sedekahnya nanti aja, pas TF aja transfer aja gitu. Suatu hari saya langsung buruk, jatuh badan saya lemes. Badan saya dari 112 jadi 96 kilo, langsung kurus, Bu. Terus anehnya lagi, Bu, burung saya jadi nggak bangun. Biasanya subuh-subuh udah manggung tuh, Bu. Itu burung saya malah nggak bangun, Bu, ya Allah. Terus saya Ibu ngebayangin burung tuh apa? kalau gitu kelelawar deh. Jadi saya akhirnya sama istri saya, Papa jangan diperiksa ke dokter biasa-biasa aja, dokter yang itu aja internis, penyakit dalam. Ternyata pasti saya diperiksa, gula darah saya itu 500. Diabetes. Jadi saya tuh makan sekenyang-kenyangnya, makan durian montong tuh bukan 1 2, 3 tuh makan di kulkas tuh makanan penuh, makan aja. Saya kan ingin menikmati hidup dong, gitu. Terus ya lupa dah ke kandang, kita nggak pernah ngaji, nggak pernah datang. Terus kita sama istri kita ke dokter, tapi gula darah saya naiknya cepet, turunnya lama banget. Terus saya bilang, kayaknya kita nyungsep nih, Pak, kita malu dong sama Pak Haji, gimana? Ya terserah Mama, kita mau Papa sakit apa kita mau nahan malu sama Pak Haji Dwi. Ya udah kita ke Haji Dwi aja. Jadi saya habis asar datang, Pak Haji sama Pak Nur lagi jalan berdua dari sana ya Pak Haji ya. Nah Haji Marco, ya Pak Haji maaf saya baru kesini, kemana aja dulu, udah lupa lo gitu. Iya Pak Haji saya ini punya diabetes, lu sejarang kesini harusnya lo tetap continue kesini gitu kan. Jadi saya bilang, oh iya Pak Haji saya maafin saya sebetulnya agak judes, jaga jutek. Biasa kan ketawa-ketawa. Soalnya kan udah terkabul. 2 tahun. Waktu datang kan kontrakannya 6. Betul. Bisa jadi berapa? 21 pintu. Awalnya nggak punya ruko. Iya. Maksain 7 bulan ilmu RD, dipraktek 7 bulan. Iya. Punya ruko berapa? 15 Pak. 15 pintu. Iya. Bisa keliling Eropa gratis. Keliling Asia gratis. Ke Bali, Gratis. nginep di hotel mewah, duitnya nggak ada serinya. Iya, Dia hilang dari RDAY. Gue Lupa. bilang, nyungsep. jadi kata Pak Haji, ya udah tahajud lagi aja gitu di jam 00. Terus alhamdulillah saya jalanin lagi ke sini, walaupun kalau ketemu Pak Haji hati kecil saya sih, aduh gue malu banget ya Pak Haji gitu. Tapi ya ditebel-tebelnya mukanya gitu. Jadi udah saya ikutin ilmu Pak Haji, alhamdulillah gula darah saya kemarin saya cek 115 dan saya jadi berat badan saya naik lagi jadi 102 sekarang. Terus burungnya nyanyi lagi bersulai, pagi-pagi udah temen lagi.
Biasanya kalau di pagi-pagi itu kalau lagi gula darahnya tinggi, saya bilang bangun dia cepet saya begini aja. Saya bilang langit mana langit gitu. Bumi terus yang ditunjuk. Ada kalau langit mana langit, nah itu gitu kan. Ini ditanyain langit mana langit, ayo ya nunjukin bumi aja gitu. Jadi saya juga sadar ya, harusnya saya tetap continue ke sini, sedekah tetap. Terus apa namanya, pokoknya kita istiqomah ke sini karena kasihan juga anak yatim udah ngamin kita. Selama kita ada waktu punya masalah aja anak yatim pada amin amin. Ketika kita udah terkabul kita lupa, iya. Jadi saya sampai sekarang ada di kandang. Terus masalah kadang-kadang kita bikin pokoknya kita banyak uang. Pokoknya kita punya uang. Ternyata uang itu bukan segalanya juga. Ketika kita mulai sakit, makan nggak enak, tidur nggak enak, ini pada sakit semua. Iya, jadi akhirnya kembali lagi ke guru. Lalu gurunya agak jutek waktu itu sih. Apain Jutek. kemarin ke situ saya kayak bilang, dalam hati mau bilang gini, cici ngambek nih. Tapi ya udah, saya bilang udah mama kita kembali lagi tahajud. Alhamdulillah saya sehat sekarang, saya mulai olahraga lagi dan badan saya mulai kuat lagi. Tadinya Bu mau buka pintu gerbang aja udah goyang-goyang. Sekarang bawa itu dorong. Gubrak. Jadi alhamdulillah. Maaf ini Pak Haji. Sekarang udah ngaceng lagi. Alhamdulillah. Soalnya kemarin waktu kan saya bilang, Mama, Papa nih kerokin dong nih badan Papa kayaknya masuk angin gitu. Saya kan telanjang di kamar. Terus bener merah enggak? Saya nggak mau saya lihat. Saya bilang fotoin. Emang moto dia. Pas saya lihat di foto apa? Bukan yang ini kerokan. Mana belum saya di foto. Apa istrinya? Katanya biar buat bukti kalau Pak Haji burungnya udah sehat gitu. Jadi bukan hanya orangnya gitu. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Iya. Jadi kan maksudnya gini, Haji Mat, kok cara latihan ngaceng apa enggak, kita harus ngomong kalau pagi sama burung, mana langit, nanti dia ngaceng, tuh langit. Dia nggak mau nunjuk langit, nunjuknya bumi. Terus saya gimana nih Pak Haji ini? Ya. Saya gimana nih? Jadi Bapak, saran saya, coba Bapak paksain baca Quran dulu. Oh, gitu. Paksain baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya ketemu orang terkaya di Kendari. Amin. Nanti Bapak suruh kelola uangnya. Jadi Bapak tanpa harus ngajar, tinggal duduk manis, duit datang. Amin. Coba cerita orang Indramayu yang kapal lautnya ke Papua. Ya. Dengerin. Jadi ada satu tamu Pak Haji yang privat, suami istri yang kesini orang Indramayu, yang dia punya kapal memang, punya kapal berlayarnya ke Papua. Jadi dia tidak ikut berlayar, dia cuma di rumah ya kerjakan, laksanakan, praktekkan ilmu yang diajarkan Pak Haji. Dia perjalanan kapal ini 3 bulan berlayarnya, sana sini nyari ikan. Oh iya. Ya, nyari ikan dari Indramayu ke Papua. Papua. Biayanya 900 juta itu untuk Solar. BBM, untuk solarnya. Kemudian yang 400 juta untuk bekal Makan. minum, Beras Indomie, beras minyak. Indomie sebagainya untuk bekal ABK-nya ada Selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti 1,3 Miliar. Bagaimana Iya, Pak Haji? Selama ini saya itu kan ngepas terus hasilnya. Jadi balik ke sini dapat ikan, tenggirinya sedikit nggak ada. Sehingga kalau dijual itu 1,3 itu ngepres kadang. Maka paksain Pak Haji, paksain sekarang harus bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Al-Quran 12 juz. Praktekin itu sebagai bentuk ibadah ekstrim ibu bapak
ke Allah. Pasti nanti yang datang ikannya banyak, tenggirinya. Balik ke sini lagi, privat lagi, dulu modal sendiri. Modalnya kan Nyari pinjaman sana pinjaman sini. dulu, sana sini dulu. Nah, sekarang KUD. pas itu ada yang biayai. KUD, jadi 900, kemudian yang 400, 400. dia sudah ndak ngeluarin, nanti saat balik dipotong. Alhamdulillahnya tenggirinya lebih banyak sehingga dia dapat 3 miliar. Sehingga dapatlah hasil 3 bulan itu. Balik lagi, satu ucap syukur, yang kedua gimana Pak Haji, bisa enggak ya itu yang kejaring banyak tenggirinya biar bisa 5 miliar gitu. Pulang tercapai 5 miliar. Bayar balikin KUD-nya 1,3. Tetap kan modal dasarnya kan tetap 1,3. operasionalnya, tetap itu dikurangi biaya ABK. Tapi karena untuk bisa ke jaring ini kan siapa yang bisa memasukkan Allah. ikan ke dalam situ? Allah. Yang itu, yang menggerakkan itu. Kita nggak bisa maksain harus tenggiri kan nggak bisa. Bukan urusan kita itu ya? Hah? Bukan urusan kita. Urusan Allah itu. Jadi urusan ABK kan melempar jarak aja. Yes. Nanti yang di situ apa kita kan nggak tahu. Yang bisa pasnya siapa yang ngepaskan? Allah. Nah, itu gerakannya dari mana? Kita dipaksa untuk baca Al-Quran dalam ibadah. Jadi dia ibadah saja, yang bergerak ABK. Dia kalau nggak ibadah, dia tidak, ibadahnya nggak ekstrim, sama biaya yang dikeluarkan kan sama 1,3 M. Tapi saat pulang hasilnya tenggirinya nggak ada. Yang ada ikan-ikan biasa, enggak, bahkan hanya dapat 1 miliar doang, nombok malahan. Nombok 300. Oke. Gitu, Pak. Tetap harus ke sana. Jadi ibu sama bapak pemikirannya kita udah namanya kuantum, lompatan. Kita udah harus lompatan karena usia kita udah 50. Iya, saya maunya bapak dan ibu, maunya saya baca Quran aja, baca Quran. Nanti gimana ke depannya itu kita nggak boleh pengen tahu. Karena kalau kita pengen tahu jatuhnya jadi Tuhan kecil. Ya. Jadi berbuat. Nanti jalannya ada aja, Bos. Betul. Ada orang Kendari kaya raya, duitnya banyak, Bos suruh kelola. Amin. Ya. Sama Ada Pak orang. Haji, ya Pak Haji selalu bilang diapresiasikan sama divisualisasikan. Artinya apresiasi itu jadi sesuatu yang baik-baik itu diucapkan berkali-kali untuk supaya kita lebih percaya diri. Dan itu misalnya percaya dirinya apa? Kita misalnya pasti saya kayak raya tajil miskin, pasti bulan ini saya terkabul 10 miliar. Itu yang disebut dengan dari apresiasinya. Terus untuk tadi apresiasi sama itu visualisasi itu antara pikiran sama perasaan kita dijadiin satu sehingga menjadi seolah-olah menjadi kenyataan. Misalnya kita kata Pak Haji kan usahain doa itu tangannya di atas merem. Ada hadisnya. Misalnya ada hadisnya juga untuk berdoa itu lebih tinggi ke atas tangannya dan divisualisasikan bahwa perasaan dan pikiran itu jadi satu sehingga terciptalah suatu bayangan atau seperti udah terjadi kejadian. Misalnya, amin Allah, terima kasih Allah, saya udah memiliki mobil Pajero. Dan kita bayangin padahal bahwa belum ada itu berprasangka baik dulu sama Allah. Itu visualisasinya begitu. Jadi kita bayangin bahwa sesuatu pikiran yang ada dalam pikiran kita maupun yang perasaan yang positif dan misalnya kita punya uang 10 miliar, kita bayangin bahwa itu udah jadi kejadian di bawah di meja itu ada 10 miliar. Gitu visualisasinya gitu. Betul. Kita kan selalu nanya dari mana? Siapa? Nggak ada, pasti Bu. Apalagi gitu, kapan ya bener nggak sih? Kalau sampai Ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Kalau Ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Tapi yang jawab Haji Marco. Betul. Kita kan selalu nanya
Dari mana? Jangan. Siapa? Nggak ada, pasti Bu. Apalagi tuh, kapan ya, bener nggak sih? Kalau sampai ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Kalau ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Tapi yang jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita kebayar utang. Yakin kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di minggu ini. Harus yakin. Oh, minggu ini. Pak Haji, kalau sawah, kalau pengen subur, saya pakai cebokan. Terus Ya, jadi ibu bilang sama yang ngelola sawahnya ibu bilang, Mang, bisa gak datang ke sawahnya, keluar dari rumahnya Mamang sebelum matahari terbit. saya kok ini jam Jadi kalau orang yang keluar dari rumah sebelum matahari terbit, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar. Selalu di atas 1 miliar. Siapa contohnya? Lawyer Hotman Paris Hutapea. Dia tuh berangkat dari rumah sebelum matahari terbit. Lihat kaya rayanya. Saya baru tahu dari TikTok nih. Ya. Kedua, pekerja begitu ya Pak? ya, kedua, yang ngelola sawahnya itu dikasih tahu, bangun tidur jangan pipis dulu, tapi alat kelaminnya dicebokin, dibersihin. Nah, air cebokannya disiramin ke sawah. Ini mah saya yang nyebokin ya. Boleh lebih manjur lagi. Mumpung alat kelamin ibu kan masih pulen. Kalau udah perah nggak bisa. Saya lihat alat kelamin ibu pulen bener. Masih gurih ya Pak? Masih gurih. Kalau ada 6 saya pesan 5. Ah. Dibungkus. Karetnya 2. Pak Haji mau nanya, saya kan dulu katanya ini ya, ada yang inilah, ada yang kiri, ada yang nyatet gitu. Sekarang gimana Pak Haji? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ibu paksain di otaknya ibu selalu terbersit pikirannya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi otaknya harus prasangka baik terus sama Allah. Pasti hari ini ada yang nganterin duit saya 10 juta. Pasti hari ini ada yang nganterin duit saya 100 juta. Pasti belum terkabul nih hari Senin. Ulangi lagi besok Selasa. Pasti hari ini ada yang nganterin duit saya 100 juta. Belum terkabul, ulangi lagi besok Rebo. Setiap hari begitu latihannya. Kadang-kadang saya ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Emang anak ngomong ngapain sih kata gitu Pak. Bu, Karena ngomong sendiri. saya nih sebelum ibu dibilang gila sama anak ibu, saya udah bilang gila sama anak saya. Fauji jangan main air, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Zamannya bapak itu ada pasien saya namanya Pak Haji Sultan. Ya. Dia ngasih mobil saya Robicon. Tuh, Usaha tambang gitu. usaha tambang. Bu Rini istrinya di Kendari sana. Kelaka. Ya, Kolaka. Jadi pasien saya lama-lama kaya-kaya Bu. Dan jor-joran. Makanya ibu dibilang anak, mama gila, nggak apa-apa Bu. Harus ibu terus. Banyak Pak saya PR-nya. Orang sendiri saya Pak. Gak ada yang bantuin. Nggak apa-apa. Nanti kalau ibu duitnya banyak, semua pada mendekat. Amin. Yang mendekat merapat. Yang merapat Bener Pak. Ternyata Pak Haji memang nggak berubah dari dulu Pak Haji begitu terus ya. Perasaan orang kalau ini menjauh, kalau saya lagi dulu masih ini ada mendekat. Sekarang mah keluarga juga begitu maksudnya Pak. nanti kan ibu praktekin ilmu RDAY baca Quran. Ya. Duitnya ibu kan udah mulai kelihatan yang tadi.
yang jauh mendekat, yang mendekat, Yang dekat yang dekat merapat, yang udah merapat. Ini acara apa sih dari tadi saya ketawa mulu. Ini makanya kan kalau gini kan nggak percaya orang kan, kalau kayak gitu karena baca sama orang kan. Padahal itu sih. Yang dibilang anak juga itu aliran sesat ke ya Allah, astagfirullah. Dulu kan ada kiai bukan Pak Haji kan? Dulu, Iya. ya, kiai dulu yang apa juga dulu itu. Pernah testimoni dulu dia. Iya. Dia nggak percaya juga kiai itu. Nanti ke sini dia testimoni waktu subuh itu dulu. Iya. Testimoni. Saya katanya nggak percaya ke sini dulu itu dia bilang gitu. Gimana katanya caranya kita? Ternyata katanya apa goyang-goyang yang yatim aja kan ternyata udah menggoyangkan aras katanya itu. Iya. Pak Kiai itu suruh pakai selalu suruh Pak Haji selalu suruhan. Suruh tausiah selalu. Iya. Pak Kiai itu. Soalnya kita pembahasannya Bu nggak lebih dari tertawa. Kita pembahasannya nggak lebih dari senang. Kadang kalau kita senang rezeki. Datang. Tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. tuh. Jadi saya harus punya suami atau Jangan dulu. Jangan. Praktekin dulu. Pak Haji mau saya mesti buat ibu satu kata buat ibu. Cie jangan nih. Kalau ibu nikah lagi dulu, nanti ibu digrecoki, ibu lagi baca Quran, malah diajakin ML. Ibu lagi tahajud ibu dipeluk dari belakang, mau ngomong gimana? Mumpung ibu belum ada pasangannya, ibu ibadahnya bisa full. Ekstrim. Nanti kalau ibu udah punya uang cair 10 miliar, ekonominya naik, ibu pakai mobil mewah, baru ibu pilih yang mana yang ibu mau jadiin suami buat teman hari tua. Kalau sekarang saya nggak setuju, karena kan kita lagi fokus ke Allah. Maksud kita harus bercaba. ibu saya juga nggak ngasih sih, saya suruh Jangan. Lebih baik ibu sama anak. Jadi kalau cair 10 miliar, anak semua dibawa umroh bareng. 10 miliar bawa anak sama ibunya naik haji bareng. Saya setuju itu. Bukannya Pak Haji kok ngelarang saya nikah. Gangguan Bu. Kenapa? Karena ini pengganggu. Rajanya pengganggu. Ini rajanya pengganggu. yang jauh sudah mendekat. Ya, yang dekat Tinggal merapat. habis merapat. Kayak gitu ilmu RDI. Coba siapa yang menggerakkan dari Kendari mendekat ke Bekasi di sini? Gak ada. coba kok janda Ya. Saya udah 2 kali nikah. Oh, Dulu waktu masih di sini tuh saya masih bersama istri itu Pak Ya, Haji. ya, Jadi pulang dari sana dapat istri lagi gitu. iya. Wow. Jadi ibu bersyukur duduk berdampingan dengan pakarnya. Pakarnya. sama-sama pengajar nih. Iya. Pengajar apa? Iya. Dosen. Jadi maunya saya Bu, ibu fokus dulu ibadah. Nanti kan cair 10 miliar. Terserah ibu kalau udah cair 10 miliar buat apa bebas. Gitu bisa modalin anak. Gitu. Modalin anak. Kalau dia nanya, "Mama duitnya dari mana?" Ada dari Allah. Gitu. Nggak usah tanya. Gak usah diajarin dulu ya. Karena ini ilmunya takutnya nyeleneh. Saya kesini aja Pak Haji, alhamdulillah dapat rezeki gitu ya dari teman gitu. Ada rezeki, makanya saya mau lawan, saya mau sedekah kata saya gitu. Kemarin kan seminggu kesini, seminggu lagi ini kayak belum sehari Kamis ya ini. Alhamdulillah berapa hari itu 4 hari. Ya pakai sedekah aja kata saya biar cepat selesai. Gitu saya turun. Nih ibu, nih saya tanya ibu dengar langsung dari orangnya. Berapa kali privat ke RDAY sama saya? Nggak kehitung Bu. Datang lagi. Ini juga waktu dulu juga datang lagi ya Bos. Iya. Datang lagi. Jadi dicas. Ya. Dicas lagi, semangat lagi, dicas lagi, semangat lagi, dicas lagi. Begitu. Tenang aja.
pasti cair 10 miliar dan harus cair. Oke. Bos kasih hadiah. Uang bibit sama centong, uang bibit sama centong khusus dari saya. Wah, alhamdulillah. Bagus, kasih yang bagus. Ini belum berbuat udah terkabul ini. Ya. Belum berbuat udah terkabul. Amin. Dari saya di rumah Gitu. pasti ada. Tanya dulu ke bapak. Pak, Haji ada katanya. Alhamdulillah lagi jalan pak, lagi jalan kan nanjak. Kan saya rumah yang udah gemuk. Ini, aduh kata saya, nggak harus berjuang. Saya ingat anak 5 harus percaya, harus yakin sama Allah. Saya ini bisa gitu. Iya. Berarti yang tadi itu yang jauh merapat, yang merapat mendekat, yang apa lagi? Yang tambah dapat, terkabul. Dapat ini udah dapat uang tuh. Terkabul. Ini centongnya khusus nih, centong keramat tua banget, Oh, kecil. Iya, hitam ya. Ya, Ada yang bilang, beda sama yang kalau yang nggak privat. Kalau privat centongnya lebih tua, lebih saya hitam, pusing juga, Pak. lebih keramat. Lo mau pusing, ya vertigo kan? Enggak, saya mau puasa. Saya harus selesai, saya mau puasa. Tetap ditidurkan sebentar di musola. Terus bangun, tadi rawat jam 8. Ya udah ikut rawat, alhamdulillah hilang. Kan saya sambil puasa. Saya ingat Pak Dedi KDM harus perih katanya. Iya betul. Makanya karena saya udah kejadian dulu juga ada masalah harus sambil puasa, jadi Iya. saya bawa jangan puasa. Perih juga ada ingat harus perih kata saya harus perih. Ibu lihat centongnya bu, kecil, Ini kayu jati. Bu. tua, warnanya udah sekitar 200 tahun ada kali. Biasa ini. 200 tahunan, centongnya tua banget tuh. Ajarin bos, cara nyentongin uang ya bos. Ajarin, pinjem, cara nyentongin duit, manggil duit 10 miliar bos. Ini Pak Haji nyebutnya tadi kecil, tua, hitam. Nggak lihat di situ ya. Nggak itu saya, nggak itu. Ya, belang. Sama matang. Ganteng yang laki-laki kan Iya. gembira kan ini laki-lakinya tersenyum ya, yang nyatanya menari. Ya benar ya ini semua Ya, senyum. semua bergembira, Bergembira. bersenang-senang, nggak ada yang sedih. Iya, iya. Nah, nanti nyentonginya ke dalam begini. Ini diusahakan jangan Sama untuk atas rahmatmu gitu. Hah? Ini doanya. Iya, ini ke dalam gini ya. Ini jangan dipakai untuk belanja dulu. Iya, Untuk jangan, waktu jangan. itu masukkan ke plastik, ke kantong yang untuk STNK itu kan. Nanti kalau untuk nyentongin keluarkan lagi. Maksudnya di plastik ya enggak ngecek. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kasih teksnya ya biar Oh, iya. nanti bahasanya dikembangkan sendiri. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil, pakai sebutan apa saja boleh, di Munas sebutannya yang bagus apa, pakai nama boleh. Ini contohnya ganteng atau cantik ya. Ganteng, sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng sayang, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Kamu undang ya kawan-kawanmu yang dari mana saja sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulannya. Untuk itu kamu harus selalu undang, kamu selalu ajak, kamu selalu bawa
teman-temanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Diajak komunikasi lah intinya. Ya, bisa? Bukan datangkan orang linglungan itu. Yang masuk ke rekening saya bukan ya? Waktunya kapan-kapan aja? Kapan saja boleh. Kapan aja ya? Bos, lo japri gue dong bos, ntar gue masukin di grup bos. Bos japri ke HP gue. Ya, ya. Coba japri dulu sekarang. Gue tungguin. Halo. Atau tes. Bentar dulu. Di HP-nya di mana? di ruang lagi. Itu apa? Tunggu di lounge. Ambil bos. Oh jadi anak saya kan pengen saya Pak Haji PNS. Niat ingsun sugih sekora cek dadi oke saka sak lembar dadi 700 miliar sing wis mluku aja kejupuk sing durung ana nang. Oh, sugih, sugih, sugih. Yang mau. Jadi saya sedekah reset aja Pak. Bu, kalau ibu privat yang begini kan nggak dapet centong sama doang bibit. Nah ini kan karena ibu pede, yakin, saya kasih centong sama uang bibit khusus. Iya. Biasanya sedikitan dan sebentar. Ibu selama ini berapa tuh dari Jangan nanya lagi gitu. itu apa? Mendapatkan fasilitas terbaik hari ini. Rezeki. Dan ketemu sama Pak dosen juga. Cuma berdua ibu sama bapak. Biasanya kan ramai-ramai. Kadang bersepuluh. Ya, beruntung kita hari ini beruntung ya. Beruntung berdua kita ngomongnya santai, nggak buru-buru gitu. Santai. Kalau orang lain lu buru-buru bu. Yang marahi 9 orang, ya nggak puas. Lebih ibu udah bapak puas kayak 10 juta. Nanti yang 10 juta. Amin. Kalau kan saya harus bayangkan ya Pak. Iya. Harus dibayangkan harus Iya, sudah ada iya. kebayang gitu. Ya nanti saya juga Apa nomornya? Sudah ada. 08 Kosong. atau saya belum menang aja. 08 087 Saya baru buka internet baru nonton. 087 877 18 16 18 087 877 18 16 18 877 18 16 18 Japri saya bos. Li 1561. Bukan. Belum Pak. Oh, belum. Itu baru masuk. Dua 2543 terakhir. Oh ya. Yudi. Ya itu Yudi panggilan itu. Ya. Udah ada tuh. Simpan. Udah lama nomornya itu Pak. Iya. Dulu kan masuk grup tapi HP saya keluar. Iya. HP saya rusak jadi Yudi Kamrin. ya grup ada grup lagi dulu. Oh iya.
Bos, lo gua masukin di grup inti ya, Bos. Ya, ya. Wow. Siap, siap. Ada Kapolda, Woi, ada Pangdam, ada Menteri, kayaknya ada Presiden. memang udah terkabul ini. Iya, Amin. grup inti, Bos. Ada Dirjen, ada Gubernur. Memang nggak salah yang datang dulu. Dari kemarin saya datang Pak Haji, teman kemarin malam buru-buru pulang karena kemarin Pak Haji datang malam kan. Oh, Bos sudah dari tadi malam. Ya kemarin saya datang maghrib Oh, tadi malam tidur di mana? di Depok karena saya mau pulang. Makanya kan Pak Haji nggak datang kemarin udah maghrib ya. Iya, Nah, makanya karena kemalaman atau kemalaman. tadi malam kita sampai jam 10, 11. Rombongan banyak kemarin. Kemarin kalau bos datang, gue nggak setuju. Banyak banget. Iya. Enakan begini berdua. 12. Makanya Plus bonus gue kasih centong sama uang bibit. itulah Kalau yang kemarin rombongan nggak dapat. pokoknya luar biasa banget ini teman. Bos, kira-kira yang tadi gue terangin ada gak yang sulit kau dipraktekin? Nggak ada yang sulit. Nggak ada ya? Harus terlatih aja berproses. Iya, betul. Terlatih seperti baca Al-Waqiah, Yasin kan cepat cuma berapa Iya. menit. Iya, Nah ini saya masih, aduh, belum ini ya. lawan. Juang sih. Kalau mau dapat yang banyak harus kayak gitu. Setuju. Kan? Kalau ekstrim masih ekstrim juga kan, kayak seperti Pak Haji selalu apa Pak Haji itu. Kalau mau apa ya, mau dapat apa tuh istilahnya Pak Haji ya, lupa ya. Yang luar biasa, ya harus luar biasa juga. Yang ekstrim. Kitanya. Itu. Jadi ibu harus ibadahnya di atas rata-rata. Kalau enggak di atas rata-rata, wajar kalau ibu dapatnya standar. Di hari tua ibu masih nyari uang, saya nggak mau. Uang nyari kita. Jangan ngejar bayangan, tapi bayangan yang ngejar kita. Jadi kita jalan kemana aja bayangan ngejar kita. Bisa dan pasti bisa. Dan Bisa. hah? Pak Haji juga diam bisa. Iya, Bu. Saya ngajar begini aja. Iya, Saya kemana-mana pakai Velfire. iya. Saya ngobrol begini aja, kemana-mana saya pakai Land Cruiser. Saya ngobrol begini aja, kemana-mana kita pakai Rubicon. Mosok ibu naik Grab? Nggak apa-apa sekarang naik Grab, tapi besok jangan naik Grab. Harus punya Pajero. Harus punya Fortuner. Amin. Pajero Nick 2025. Mewah. Murah harganya cuma 800 juta. Iya, jangan Xenia sama Avanza, mobil Ada apa? terbayang, tapi ada. Ada, Bu. Ada. Iya, Ada. Ada. Bisa? bisa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, Bos, ada pertanyaan lagi? Sip, terkabul ya. Harus cair 10 M ya. Amin. Sip, terkabul.